Hari ini saya mau ajak saudara untuk memikirkan satu tema terkait dengan Ebenezer. Ada satu kalimat yang sangat, atau satu frasa yang sangat terkenal di dalam Perjanjian Lama. Nanti di tengah-tengah khotbah Bapak Ibu akan melihat Ebenezer yang sejati adalah Kristus. Maka tema ini saya akan kaitkan dengan Kristus. Tetapi kemudian Ebenezer itu berkaitan dengan masa lalu. Maka saudara dan saya harus berbicara mengenai Ebenezer berkaitan dengan masa lalu. Ebenezer berbicara mengenai tanda untuk hari ini, mengajar saudara dan saya bagaimana saudara dan saya hidup hari ini. Dan Ebenezer itu adalah satu tanda yang berbicara mengenai masa depan. Dengan demikian saudara, kita perlu berdoa karena khotbah ini pasti sangat panjang. Kita bicara dari masa lalu sampai kepada masa depan. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur gereja ini, Gereja Reform Injili Indonesia, yang Engkau izinkan berdiri di Cikarang selama 18 tahun. Sejak pertama kali dirintis oleh Pendeta Tumpal Hutahayan sampai dengan hari ini, kami menikmati banyak anugerah. Meskipun kami bersyukur Engkau mengizinkan kami berjuang melalui begitu banyak pergumulan. Namun kami tahu pergumulanlah yang mendewasakan kami. Kami tahu pergumulanlah yang membuat kami melihat tangan Tuhan menyertai kami. Sehingga bersama dengan seluruh orang percaya dan juga bersama dengan seluruh jemaat yang mengerti pergumulan kami boleh berkata, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menjaga dan melindungi. Dan dengan demikian kami akan memandang kepada Sang Ebenezer yang sejati itu untuk masa depan kami, karena Dia adalah pendiri gereja, batu yang di atasnya kami boleh berdiri dan kemudian bertahan melawan kuasa kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami menyerahkan waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah kami ketika kami membaca firman. Dan kiranya Allah Roh Kudus Sang Pemberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang hadir mencerahkan pikiran supaya kami mengerti firman. Roh Kudus yang sama, yang melembutkan hati kami, bahkan menghancurkan hati kami, supaya kami tahu bersyukur dan kami tahu bagaimana seharusnya meresponi kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut waktu di mana kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, ada dua bagian. Yang pertama supaya saudara dan saya mengerti konteks masa lalu dari kalimat Ebenezer. Mari kita baca kitab 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 12 sampai 22. Ini adalah cerita mengenai kekalahan Israel dan tabut Allah dirampas. Saya 12, Bapak Ibu 13, seterusnya sampai 21, lalu kemudian sampai 22, lalu nanti kita baca bersama-sama ayat yang ke-22. Saya mulai dari ayatnya yang ke-12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran. Pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, hati Eli berdebar-debar. Bukan karena kabar kemenangan atau kekalahan. Dia tidak peduli. Sekali lagi, dia tidak peduli kalah. Dia tidak peduli menang. Tetapi hatinya berdebar-debar. Di mana bait Allah? Di mana tabut Allah? Jadi yang membuat dia berdebar-debar, yang membuat dia takut adalah tabut Allah. Bukan kekalahan atau kemenangan. Ayatnya yang ke-14. Ketika Eli mendengar teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukan kepadanya. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Sebelumnya dia tidak pernah. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Ada dua kabar di dalam ayat 12. Anak mati. Yang kedua tabut dirampas. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-18. Penekanannya jelas di situ. Ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya
di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Sebelum Bapak Ibu baca, Bapak Ibu perhatikan ayat 18. Ketika disebutnya tabut Allah itu, dia tidak jatuh ketika dikatakan anaknya mati. Dia jatuh ketika tabut Allah hilang. Lehernya patah karena mengalami kematian, bukan karena kehilangan anak, tetapi karena kehilangan tabut perjanjian. Ayat 19. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, mereka mau hibur dia. Jangan takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Bukan karena kehilangan segala sesuatu, tetapi karena kehilangan tabut Tuhan, maka anak itu dinamakan Ikabod. Kafot berarti kemuliaan. Kata I di depan kata kafot berarti kemuliaan telah hilang. Inilah yang memilukan hati orang itu, sehingga dikatakan dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan pada hari itu. Mari kita baca sama-sama ayat 22, 2, 3. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. Mari sekarang kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-7. Ketika penghiburan itu diberikan. Bapak Ibu, ini adalah cerita mengenai Israel berperang sekali lagi memerangi Filistin. Setelah 20 tahun mereka takluk, dan kali itu mereka mendapatkan kemenangan. Lalu apa kata Samuel di dalam ayat 12? Kita baca sama-sama ayat 12. Ini tema kita pada hari ini. 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, ketika dia mengatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, istilah Ebenezer, kata Ebenezer artinya bukan sampai di sini Tuhan menolong, tetapi Tuhan adalah batu pertolongan. Mari Bapak Ibu kita lihat beberapa hal. Saya akan mulai dengan mengajak saudara dan saya untuk melihat arti kata Ebenezer. Ebenezer datang dari dua kata. Yang pertama kata Eben yang berarti batu. Sementara yang kedua kata Hezer yang datang dari kata Eser yang berarti penolong. Sehingga dia mau bilang Tuhan adalah batu penolong. Ini adalah hal yang biasa. Di dalam Mazmur orang Israel sering bilang Tuhan adalah gunung batu perlindungan kami. Tuhan adalah gunung batu di mana kami dapat mendapatkan apa yang disebut sebagai pertolongan. Ketika dia meletakkan batu yang kecil, dia memandang kepada batu yang besar sebagai penolong bagi Israel. Tetapi kata Ebenezer, batu yang kecil yang dia susun itu menandai dan mengingatkan Israel kepada kehadiran Tuhan. Sampai di sini, di tempat ini, Tuhan menyertai kita. Artinya dia mau bilang bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hadir secara spesifik pada waktu ini, saat ini, di tempat ini, di sini. Samuel bilang dan mengingatkan kepada Israel, setiap kali kamu lihat batu ini, ingatlah bahwa Allahmu adalah Allah yang hadir bersama dengan umatnya di sini dan sekarang untuk berkarya dan menolong mereka di tengah-tengah kegelapan. Inilah Allah orang Israel. Dan inilah Allah yang telah memimpin gereja termasuk GRI Cikarang selama 18 tahun. Allah Israel adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan umatnya. Salah satu simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu apa? Tabut perjanjian. Sehingga kalau orang Israel berperang, mereka selalu bawa tabut perjanjian. Pertama kali mereka perang, kalau Bapak Ibu baca ayat pasal yang keempat, pergi pertama kali perang, mereka kalah, mati 4.000. Kemudian mereka bilang, mungkin karena kita tidak bawa tabut perjanjian, Tuhan tidak hadir bersama dengan kami. Mereka keluarkan tabut perjanjian, mereka pikul tabut perjanjian sambil berperang. Tuhan izinkan mati 30.000. Tabut Tuhan dirampas. Itu pukulan yang sangat besar bagi Israel. Maka ketika saudara dan saya lihat, begitu pembawa berita itu datang, dia bukan bawa berita menang atau kalah, dia bawa berita tabut Tuhan dirampas. Seluruh Israel di dalam kota berteriak. Kenapa? Karena Tuhan telah meninggalkan kami. Sadarkah Bapak Ibu dan saya bahwa berita hari ini ketika berbicara mengenai Ebenezer, apa yang mau ditekankan? Kehadiran Tuhan adalah hal yang terpenting bagi gereja. 18 tahun gereja ini boleh berdiri. Mungkin sampai Kristus datang jika Tuhan berkenan, biarlah gereja ini berdiri.
Tetapi seberapa hebat pun saudara dan saya, seberapa besar pun gereja ini, seberapa lama pun saudara dan saya bertahan, tanpa kehadiran Tuhan, ini bukan gereja. Gereja adalah gereja karena Allah hadir. Gereja adalah gereja karena Allah berkarya bersama dengan mereka. Israel tahu bahwa hal yang paling penting di dalam kehidupan mereka adalah kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara dan saya akan menemukan kesedihan yang begitu mendalam ketika mereka mendapati tabut perjanjian itu sudah diambil. Saudara, berkali-kali saya suarakan dari mimbar di GRI Cikarang maupun di GRI Depok, terutama 1,5 tahun terakhir ketika saya bergumul itu pergumulan eksistensial. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi selalu saya ulangi kalimat ini: hamba Tuhan datang dan pergi, tetapi Tuhan tidak boleh tidak ada. Saudara yang sering ada di GRI Cikarang, saudara yang sering ada di GRI Depok, saudara pasti sering dengar ini paling tidak 1,5 tahun yang terakhir. 1,5 tahun terakhir saya selalu ulang, Tuhan itu harus ada. Hamba Tuhan itu boleh berganti. Hamba Tuhan itu satu waktu dia datang, satu waktu dia akan pergi. Entah karena dia dipindahkan oleh sinode atau dia dijemput oleh Tuhan melalui kematian, tapi satu saat dia akan pergi. Yang tidak boleh tidak ada adalah Tuhan. Kisah ini mau memberi petunjuk kepada saudara dan saya betapa pentingnya kehadiran Allah bagi orang Israel. Hari ini saudara dan saya juga boleh belajar betapa pentingnya kehadiran Tuhan bagi gereja. Dan kemudian ketika dikatakan Ebenezer, ini berarti Allahnya orang Israel, Allahnya gereja, bukan Allah yang jauh di sana. Efesus pasal yang pertama mengatakan Allah mengasihi kita sejak kekekalan. Sejak kekekalan, Allah kita adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia memilih orang percaya. Ini doktrin yang membedakan GRII dan gereja-gereja reform dari gereja-gereja yang lain. Ini Allah memilih sejak kekekalan. Engkau dan saya tidak pernah bisa menikmati keselamatan jika di dalam kekekalan Allah tidak pernah memilih siapa yang akan menikmati keselamatan. Satu sisi dia begitu besar, bicara kekekalan dia begitu jauh, tetapi ketika Samuel bilang Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kita. Ini bicara mengenai Allah yang kekal, tetapi pada saat yang sama Allah yang begitu dekat dengan umatnya. Dia bukan Allah yang besar yang jauh di sana. Dia hadir di sini dan di sekarang bersama dengan umatnya. Dia bukan Allah yang tidak punya relasi dengan umatnya. Dia bukan Allah yang tidak peduli dengan umatnya. Dia adalah Allah yang hadir secara jelas, secara spesifik. Maka ketika dia datang kepada umatnya, dia memperkenalkan diri. Aku adalah aku. Istilah aku adalah istilah yang unik. Berapa kali saya bilang dari mimbar gereja, baik itu Depok dan Cikarang. Saudara boleh baca seluruh kitab suci. Cuman satu Allah yang ngomong, aku adalah. Saudara baca kitab suci yang lain, saudara akan ketemu, sekali lagi, saudara akan ketemu, orang akan memperkenalkan Allah mereka di dalam kitab suci mereka dengan mengatakan, Dia adalah pihak yang ketiga. Dia diperkenalkan oleh pihak yang kedua kepada saudara dan saya mungkin sebagai pihak yang pertama. Tetapi kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara akan menemukan kalimat ini. Aku adalah, Dia adalah Allah yang besar jauh di sana. Kemudian dia berelasi dengan umatnya. Dia memperkenalkan diri secara aktif kepada mereka. Aku adalah aku. Bukan cuma itu. Di dalam perjanjian lama dan nanti digenapi di dalam perjanjian baru. Allahnya orang Israel dan Allah yang disembah oleh gereja, disembah oleh engkau dan saya adalah Allah yang hadir bersama dengan umatnya di dalam ruang dan waktu, di sini dan sekarang. Maka dia disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Ebenezer mau mengatakan kepada saudara dan saya bahwa Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang terus hadir bersama-sama dengan kita. Sebab itu orang yang bernama Samuel menggunakan kata Ebenezer. Kata Ezer berarti penolong. Kata ini adalah kata yang sama, kata dasar yang sama. Dipakai oleh Allah ketika dia bilang begini, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong bagi dia. Kata penolong datang dari satu kata dasar yang sama, yaitu Ezer. Kristus yang saudara dan saya punya. Gereja yang saudara dan saya punya. Bukan ada Allah yang dimiliki oleh gereja. Allah yang disembah oleh orang-orang Israel. Bukan Allah yang jauh. Dia adalah mempelai laki-laki yang hadir terus-menerus bersama dengan mempelai perempuan. Dia memilih mempelai perempuan di dalam kekekalan. Dia memberikan anaknya mati bagi mereka juga pada saat yang sama karena cinta kasihnya bagi mereka. Dia hadir terus-menerus bersama mereka melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Bapak Ibu, saya belajar kalau hari ini pengurus diteguhkan. Sudah 2 kali selama saya melayani di GRI Cikarang, peneguhan pengurus sudah 2 kali. Selalu saya ulangi satu kalimat ini.
politik kehadiran. Relasi pengurus hamba Tuhan dengan jemaat itu harus memainkan satu istilah ini, politik kehadiran. Kalau hamba Tuhan tidak ada, pengurus harus mewakili keberadaan seorang hamba Tuhan. Mereka melayani bukan sebagai seorang pengurus semata-mata, tetapi sebagai gereja secara keseluruhan, sebagai perwakilan dari hamba Tuhan. Kenapa? Karena di dalam jemaat hamba Tuhan punya pelayanan tidak boleh tidak ada. Ada masa hamba Tuhan terbatas untuk melakukan ini. Hal ini saya pelajari dari satu orang gembala senior, Pendeta Romeo Maso. Bapak Ibu kita kenal beliau sebagai Pendeta Romi. Waktu itu saya masih di GRI Karawaci, saya punya tugas adalah menjadi gembala bagi anak-anak remaja, pelayanan remaja waktu itu. Lalu kemudian dia datang dari Singapura, saya temani dia, saya nyetir, temani dia menuju ke Kemayoran. Lalu dia tanya, Tama, di Karawaci ini kamu dipercayakan apa? Saya bilang saya melayani anak-anak remaja. Oh, jadi remaja GRI Karawaci ada di bawah tanggung jawabnya kamu? Iya. Lalu kemudian dia tanya, Pak Agus pesan apa sama kamu? Bapak Ibu, pesannya Pak Agus ke saya mengerikan. Pertama, kamu pelayan remaja. Hancur dan berdirinya baik-baik gereja, pelayanan remaja itu harus bersama dengan kamu. Bapak Ibu, itu pesan yang sangat mengerikan. Itu kalau dia hancur, kamu hancur. Kalau dia jalan dengan baik, kamu harus jalan dengan baik. Menyatunya seorang gembala dengan seluruh jemaat itu ditekankan oleh Pak Agus. Tapi Pak Romi bilang, kalau dia sudah pesan itu, sekarang saya pesan kamu yang kedua, Tama. Kalau kamu pergi melayani kemanapun, kita di GRI ini hamba Tuhan pergi kemana-mana. Tapi kalau nanti ya, setelah kamu pulang dari pelayanan, kamu datang dari bandara misalnya, sampai di gereja di mana kamu melayani itu. Lalu kemudian di jam itu masih ibadah, jangan cepat-cepat naik ke kamar lalu tidur. Meskipun kamu capek. Ambil jasmu, duduk di paling belakang sama-sama dengan jemaat. Mereka tahu kok, kamu tidak ada bersama dengan mereka. Tapi 2 menit kamu duduk di situ, kamu telah mengerjakan pekerjaan seorang gembala. Bapak Ibu, apakah gampang melakukan pekerjaan ini? Beberapa tahun ini setelah melayani di Depok dan Cikarang, saya tahu politik kehadiran adalah sesuatu yang sangat sulit. Seorang gembala tidak bisa terus hadir bersama dengan dombanya. Seorang gembala tidak bisa terus-menerus menjaga dombanya. Nggak bisa. Ada keterbatasan. Ada begitu banyak kesulitan ketika saudara dan saya harus menjalankan apa yang disebut sebagai politik kehadiran. Gembala harus terus ada bersama dengan domba. Tetapi saudara dan saya akan menemukan fakta. Baik saudara yang ada di Cikarang maupun saudara yang ada di Depok. Saudara akan terus menemukan fakta ini. Sulit sekali untuk menemukan gembala terus ada bersama dengan dombanya. Tapi kali ini ketika orang yang bernama Samuel berkata Ebenezer, dia seolah-olah mau berkata Allah, gembala yang agung itu tidak pernah tidak bersama dengan kami. Dia selalu hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu, saya kira ini adalah sebuah ucapan syukur bagi saudara dan saya. Sekali lagi, ucapan syukur bagi saudara dan saya. Waktu itu batu yang mati itulah yang menjadi saksi bahwa Allah selalu menyertai umatnya. Hari ini saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa segala eksistensi termasuk gereja diciptakan di dalam dunia untuk bersaksi tentang Allah. Bapak Reformasi Yohanes Calvin itu pernah bilang begini, dunia ini adalah teaternya Allah. Segala sesuatu harus menunjuk kepada Allah dan kemuliaannya. Maka segala yang ada di dalam dunia ini, termasuk gereja, termasuk di dalamnya GRI Cikarang, termasuk di dalamnya GRI Depok, saudara-saudara dari GRI Depok ada di tempat ini. Eksistensi itu ada untuk bersaksi tentang Allah. Pertanyaannya adalah 18 tahun saudara dan saya ada. Siapa yang saudara dan saya saksikan? Selama 18 tahun, suara apalah yang keluar dari GRI Cikarang? Dan ke depan, apa yang mau disuarakan oleh GRI Cikarang? Kenapa? Karena Ebenezer itu tidak berbicara tentang umat Allah yang lemah dan ditolong. Seringkali ketika saudara dan saya ada di dalam satu kondisi, kita ingat kata Ebenezer. Oh, saya bergumul, saya lemah. Lalu pernah ada Samuel katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai. Seolah-olah ayat itu lebih banyak ngomong mengenai jemaat yang lemah dan butuh pertolongan. Tidak. Pusat daripada ayat ini bukan pertama-tama berbicara tentang umat Allah yang lemah, yang butuh pertolongan dan akhirnya ditolong. Ebenezer bicara mengenai Allah yang perkasa, yang menolong umatnya. Jangan dibalik. Kadang-kadang saudara dan saya jadi orang Kristen itu egois. Ketika saudara dan saya bergumul, menanti-nanti pertolongan belum datang-datang. Kemudian kita bilang, Tuhan, kan Engkau sendiri yang menyebut dirimu Ebenezer melalui
nabi yang bernama Samuel itu. Ingat baik-baik, Ebenezer itu bukan bicara mengenai umat Allah yang lemah dan butuh pertolongan pertama-tama. Ebenezer bicara mengenai Allah yang perkasa, yang memberi pertolongan kepada umatnya. Batu itu mau bersaksi tentang Allah yang menyertai gereja. Maka tadi saya bilang, kalau saudara mau lihat nanti di dalam perjanjian baru, Ebenezer yang sejati adalah Yesus Kristus. Batu yang didirikan oleh Samuel itu, dia taruh di situ, bersaksi tentang Kristus. Satu kali di situ. Dan hari ini kalau saudara dan saya pergi cari, batu itu mungkin sudah tidak ada lagi. Tetapi di dalam perjanjian baru ada cerita tentang sebuah batu yang terus menyertai umatnya. Saudara nanti boleh baca di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Di situ bercerita mengingatkan kepada para pembaca tentang ada masa di mana Israel itu kekurangan air. Waktu Israel kekurangan air, mereka marah, mereka melawan Tuhan. Lalu Tuhan itu kemudian bilang kepada Musa, "Musa, kamu pergi ya, bawa tongkatmu itu. Kamu pukul batu. Kamu pukul batu itu akan keluar, mengeluarkan air bagi Israel." Tapi sebelum itu Tuhan bilang begini, Israel itu minta air bukan? Mereka pikir mereka akan mati. Saya akan kasih mereka air. Bawa tongkat yang kamu pakai untuk memurkai Mesir itu. Bawa tongkat itu ya Musa. Nanti saya berdiri di atas batu itu. Lalu kamu pukul batu itu supaya keluar air. Supaya mereka hidup. Bapak Ibu ingat cerita ini baik-baik. Aku akan berdiri di atas batu. Lalu tongkat yang kamu pakai untuk mendatangkan kutuk bagi Mesir itu, kamu pukulkan ke atas batu itu. Artinya sebelum tongkat itu sampai ke atas batu untuk mengeluarkan air, tongkat itu harus memukul Allah yang berdiri di atas batu itu. Dan setelah air itu keluar bagi Israel, Bapak Ibu baca sekali lagi nanti 1 Korintus pasal 4 ayat 10. Paulus bilang begitu, batu yang satu kali dipukul dan dihancurkan, lalu mengeluarkan air bagi Israel, itu selalu mengikuti Israel kemanapun mereka pergi. Seringkali saudara dan saya baca, kemudian saudara dan saya lewatkan saja kalimat ini. Batu itu terus berjalan bersama dengan Israel kemanapun mereka pergi. Atau daripada Bapak Ibu baca di rumah, nanti Bapak Ibu bilang saya omong kosong. Mari kita baca sama-sama aja. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-10. Oh. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Dan mereka semua meminum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ada satu batu karang yang diyakini oleh Paulus dan tradisi orang Yahudi, satu kali dipukul keluar air supaya Israel itu tidak kehausan lagi sepanjang perjalanan di Mesir. Batu itu terus mengikuti mereka, dan Tuhan Yesus adalah simbol daripada batu itu. Batu itu merujuk kepada Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sendiri dan para rasul kemudian bicara mengenai ada batu yang dibuang oleh tukang bangunan, rasanya tidak berguna. Tetapi itu adalah batu penjuru bagi gereja. Gereja harus dibangun di atas batu itu. Dan batu itu adalah Kristus. Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Ebenezer yang sejati. Dia bukan hanya batu, Eben, tetapi dia adalah Ezer. Dia adalah mempelai bagi saudara dan saya. Batu pertolongan sekaligus mempelai yang memberikan pertolongan supaya saudara dan saya tidak ditinggalkan. 18 tahun gereja GRI Cikarang ini berdiri. Saudara dan saya tahu betapa sulitnya pergumulan beberapa tahun terakhir. Tetapi kalau masih hari ini saudara dan saya merayakan ulang tahun, dan kalau saudara dan saya lihat perkembangan sampai dengan hari ini, engkau dan saya harus berkata, sampai di sini Allah menyertai kami. Perkembangan gereja tidak bergantung pertama-tama pada seorang hamba Tuhan, tetapi apakah Tuhan hadir atau tidak. Oleh karena Kristus adalah Ebenezer yang sejati, maka ketika Yesus Kristus hadir, saudara akan lihat seluruh poros kesaksian perjanjian baru itu mengacu kepada dia. Ketika dia dibaptis, Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika dia mau pergi ke sorga, dia bilang, aku akan mengutus Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, dia akan bersaksi tentang aku.
Dan ketika gereja didirikan, gereja punya tugas memberitakan Injil, dan Injil menunjuk kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia adalah Ebenezer yang sejati. Hari ini engkau dan saya tidak lagi bisa, mungkin sulit sekali untuk menemukan batu yang disusun oleh orang yang bernama Samuel. Tetapi tidak sulit bagi engkau dan saya menemukan di dalam Alkitab Ebenezer yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Semua yang bernama Ebenezer, ingat baik-baik, nama itu adalah nama yang penting. Di Depok ada yang namanya Ebenezer, dan Pak Ebenezer ikut menyanyi hari ini. Nama ini adalah sebuah nama yang sangat penting, menunjuk bukan hanya kepada peristiwa Samuel, tetapi menunjuk kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara dan saya punya hidup, gereja personal komunal, hendaklah merujuk kepada Yesus Kristus. Maka sekarang saya mau kaitkan Ebenezer dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan biarlah saudara dan saya terus ingat, selama beberapa tahun ketika kita bersama, ketika Tuhan hadir, ingat kata Ebenezer. Yang pertama, Ebenezer itu memiliki makna karena melekat, karena terkait dan penunjuk kepada masa lalu yang kelam. Sekali lagi, Ebenezer itu bermakna. Ebenezer itu memiliki signifikansi bagi orang-orang yang mendengar dan membaca perjanjian lama, justru karena dia menunjuk kepada masa lalu yang kelam. Di dalam pasal 7, Samuel bilang begini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami. Kenapa itu penting? Karena ada pasal 4 yang saudara dan saya baca. Israel kalah. Bapak Ibu, Israel hidup dalam masa kegelapan. Sorry Bapak Ibu, tadi kita tidak punya 3 pengumuman. Saya sebenarnya merekomendasikan supaya yang kedua tidak diumumkan. Bagaimana saudara dan saya berharap Indonesia ini menuju kepada masa keemasan tahun 2045. Kalau saudara dan saya akan mendengar yang menjadi salah satu speaker adalah orang yang membawa Indonesia menuju kepada kegelapan. Itu aneh. Kita masukin saja. Tapi di Depok minggu yang lalu saya larang itu diumumkan. Saudara mau sampaikan kepada siapapun, saya cukup kuat untuk berdiri untuk hal itu. Tetapi Ebenezer itu bermakna karena melekat kepada masa lalu Israel yang kelam. Pada masa itu dalam pasal 4, Israel hidup di dalam kegelapan secara spiritual. Mereka punya moralitas begitu buruk. Israel sangat jahat hari itu. Secara spiritual, secara politis, mereka itu hancur Bapak Ibu. Mereka perang kemana-mana kalah. Filistin membunuh 4.000 tentara. Perang kedua sudah bawa tabut perjanjian. Filistin bunuh 30.000. 20 tahun takluk kepada Filistin. Ini masa kegelapan secara politis. Dalam kondisi seperti itu, pengharapan itu ada kalau seandainya rumah spiritual, gereja itu baik. Saudara dan saya tahu, di dalam bait Allah ada Hofni dan Finehas, anak-anak Imam Eli, menjalankan tugas sebagai imam, tetapi betapa kotornya kehidupan mereka. Hari itu hancurlah Israel secara politis, secara moral, secara spiritual. Tidak ada harapan. Oleh karena itu Allah meninggalkan mereka. Tabut Allah diambil. Ketika tabut Allah diambil Bapak Ibu, inilah pengalaman yang paling pahit bagi orang Israel. Mereka berteriak. Ini adalah kegelapan yang paling gelap bagi Israel. Allah tidak ada. Ini adalah lembah kekelaman yang sesungguhnya, karena mereka ditinggal oleh Allah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita hari ini, kita lebih suka punya segala sesuatu, nggak apa-apa meninggalkan Tuhan. Bagi Israel, mereka kalau punya segala sesuatu, tapi kalau mereka kehilangan Tuhan, mereka hancur. Sekali lagi, pasal 4 adalah pengalaman yang paling pahit, kegelapan yang paling kelam, lembah kekelaman yang sesungguhnya, karena mereka ditinggalkan oleh Tuhan. 2 bukti, 1 Samuel pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 18, tadi saya singgung. Eli tanya, bagaimana kabar anak saya? Semua papa ketika terjadi perang mereka akan tanya, bagaimana kabar anak saya yang pergi berperang? Kabarnya 2. Pertama, anak mati, anakmu sudah mati, Israel kalah. Oke, biasa kok, perang kalah menang itu biasa. Tapi anak saya bagaimana? Anakmu mati dan dua-duanya mati, dia masih belum jatuh. Kapan dia jatuh? Ketika kalimat yang terakhir itu mengejutkan, tabut Tuhan sudah dirampas. Ini tidak biasa Bapak Ibu. Perang kalah itu biasa, tetapi kalau tabut Tuhan dirampas itu tidak biasa. Dia jatuh, lehernya patah, kemudian dia mati. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih sakit dan tidak ada yang lebih mengerikan daripada kehilangan Allah bagi Imam Eli. Sekali lagi, tidak ada yang lebih menyakitkan,
Tidak ada yang lebih mengerikan daripada kehilangan Allah. Kehilangan Allah jauh lebih mengerikan daripada kehilangan anak. Ketika dia jatuh, di dalam hatinya mungkin dia akan berkata, bukan hanya lebih baik mati, tetapi inilah kematian yang sesungguhnya. Terpisah dari Allah. Dia mati dengan hati yang pedih. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, memang dia nggak bisa urus anaknya, tapi saudara dan saya tahu dia hamba Tuhan yang setia. Dia mati karena dia tahu bukan hanya lebih baik mati karena kehilangan Tuhan, tetapi inilah kematian yang sesungguhnya. Aku mati karena kehilangan Allah. Bapak Ibu lihat, Pinehas itu orang jahat. Dia imam yang jahat, tapi lihat istrinya. Istrinya mengerti apa arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, kalau seandainya suami itu kejam, dapat istri yang takut Tuhan, betapa beruntungnya. Kemudian istri-istri akan bilang, sayalah dia. Kadang-kadang ada istri yang kejam. Dapat suami yang takut Tuhan, beruntunglah dia. Istri Pinehas. Saudara bisa melihat di ayat 19 sampai 22. Begitu dia dengar kabar itu, langsung dia mau melahirkan. Dan dikatakan dia langsung dapat sakit bersalin, sakit beranak. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Saya mau ingatkan Bapak Ibu, bagi orang Israel, perempuan, melahirkan anak laki-laki itu sesuatu yang sangat penting. Semua perempuan Israel punya pengharapan, punya kebanggaan kalau melahirkan anak laki-laki. Karena memang mereka lagi menanti-nantikan. Siapa tahu Tuhan pakai rahimnya untuk melahirkan laki-laki dan laki-laki itu jadi Mesias. Ini sudah mulai dari Hawa. Bapak Ibu perhatikan, ketika Tuhan bilang begini, keturunan perempuan akan menghancurkan kepala ular. Dia pikir anak laki-laki dia yang pertama, maka dia kasih nama anaknya Kain. Dia pikir anak inilah yang akan menghancurkan kepala ular, padahal kepalanya dihancurkan oleh ular. Bapak Ibu, selanjutnya saudara akan menemukan semua perempuan Israel menanti-nantikan rahimnya itu dipakai untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi hari itu ketika suaminya mati, seharusnya ketika dia bilang, mereka menghibur dia, kamu berbahagia karena kamu melahirkan anak laki-laki. Paling tidak dia bilang, mertua saya sudah mati, dia laki-laki. Suami saya jahat, dia sudah mati. Ipar saya jahat, dia sudah mati. Sekarang muncul satu anak laki-laki. Harusnya ini pengharapan kan ya? Bapak Ibu baca baik-baik cerita itu. Waktu bilang, berbahagialah kamu karena kamu melahirkan anak laki-laki. Dia memalingkan wajahnya. Biasanya ibu kalau melahirkan, dia meskipun itu proses yang menyakitkan, sakit bersalin, orang bawa ini anakmu, dia akan ambil, dia peluk, dia menangis. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan. Tapi kali ini sang ibu seolah-olah memalingkan wajahnya. Seolah-olah dia justru kehilangan pengharapan. Dia kehilangan kebanggaan sebagai seorang ibu. Engkau melahirkan anak laki-laki. Tadi saya bilang Hawa itu bersuka cita. Rahel juga sama. Ada dua perempuan di dalam Alkitab yang mirip. Begitu mau mati, mereka melahirkan anak laki-laki. Itu Rahel. Rahel waktu dia mau mati, dia melahirkan Benyamin. Dia kasih nama anaknya. Dia lihat anak itu dengan cinta. Lalu dia kasih nama anak itu Ben-Oni. Lalu dia menghembuskan nafasnya. Itu bicara mengenai joy, sukacita. Mau mati tapi sukacita karena lihat anak. Ada Pak Joy. Tetapi istri Pinehas, dia tidak jawab apa-apa. Dia tidak perhatikan apa yang dikatakan oleh semua orang. Dia bahkan tidak lihat, tetapi dia kasih nama anak itu Ikabod. Kavod berarti kemuliaan Allah. Ikavod berarti di mana kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi. Maka pertanyaan utama dari seorang ibu yang hari itu sementara melahirkan, istri dari Finehas, bukan mana anakku, mana pengganti ayahnya, bukan itu. Pertanyaannya sekarang adalah di mana Allah dan di mana kemuliaan Allah. Percuma punya anak laki-laki tetapi kehilangan Allah. Percuma punya kehormatan tetapi kehilangan Allah. Apa gunanya punya segala sesuatu tetapi hidup terpisah dari Allah? Nggak ada gunanya. Saudara dan saya berkali-kali pelayanan. Saya tahu Tuhan berkati gereja ini. GRI itu kan kadang-kadang, bukan saya yang bilang, salah satu penatua kita, penatua Timothy Sidik. Saya sebut namanya biar nanti Bapak Ibu nggak menuduh saya yang melakukannya. Dia yang bilang, GRI itu selain gereja Reform Injili Indonesia bisa diterjemahkan gereja repot ini itu.
Saudara dan saya belum selesai satu, banyak sekali kegiatan. Dan setiap kali kegiatan ada orang yang harus kasih tenaga, ada orang yang janji iman. Dan saya lihat Tuhan terus berkati pelayanan GRI Cikarang. Di tengah-tengah banyaknya pelayanan, Tuhan selalu cukupkan. Mulai dari tenaga, meskipun saya tidak bilang sudah banyak. Secara finansial Tuhan cukupkan. Tapi apa gunanya gereja diberkati dengan uang, tapi kalau mereka tidak punya Tuhannya. Ada seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang datang pada masa itu di dalam kepemimpinan gereja Katolik. Lalu sang pastor itu lagi duduk, lalu kemudian dia sambut tamunya, lalu dia bilang begini sama tamunya, mari duduklah, kita nikmati. Allah begitu memberkati gereja ini sehingga kita punya segala sesuatu. Duduklah dan nikmatinya. Nikmatilah. Tapi tamu itu adalah tamu yang takut akan Tuhan. Itu masa sebelum reformasi. Tamu itu bilang begini, pada zaman Petrus pernah berkata kepada orang-orang yang ada di pintu gerbang itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punyai aku berikan kepadamu, dan di dalam nama Yesus aku perintahkan kamu untuk berjalan. Lalu kemudian dia bilang, hari ini gereja mungkin bisa berkata, emas dan perak ada pada kami, kecuali Kristus dan kuasanya. Ini mengerikan Bapak Ibu. Saya berharap saudara dan saya tahu apa yang terpenting selama bertahun-tahun menjalani kehidupan gereja. Kehadiran Allah adalah yang terpenting. Bahkan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau saya bilang masa kegelapan, konteks kalimat Ebenezer itu diucapkan di dalam pengalaman paling pahit. Jika Ebenezer itu diucapkan di dalam masa kegelapan yang paling kelam, lembah kekelaman yang sesungguhnya, maka saya mau ingatkan saudara dan saya bahwa Kristus telah mengalami pengalaman yang paling pahit. Kristus telah berada di dalam kegelapan yang paling kelam. Kristus pernah ada di dalam lembah kekelaman yang sesungguhnya. Ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Gak ada yang lebih gelap daripada itu. Tetapi Kristus harus mengalami itu supaya engkau dan saya mengalami Ebenezer yang sejati. Supaya GRI Cikarang, ketika hamba Tuhan berganti, ketika Tuhan mengizinkan pergantian hamba Tuhan, ketika Tuhan izinkan tidak ada hamba Tuhan bahkan, engkau dan saya tetap berdiri dan dengan tegar engkau berkata, Tuhan kami ada dan itu cukup. Satu saat mungkin Tuhan tidak memberkati saudara dan saya sehingga ketika saudara dan saya mau melayani sulit sekali. Bahkan mungkin secara ekonomi sangat mungkin. Mungkin sulit sekali karena segala sumber daya yang engkau dan saya punya mungkin sudah tidak ada lagi. Tuhan bisa izinkan itu. Tetapi saudara dan saya harus ingat satu hal ini. Tuhan tidak boleh tidak ada di dalam pelayanan engkau dan saya. Mungkin kita bisa juga aplikasikan ini di dalam keluarga. Apa yang telah Tuhan berikan bagi keluarga saudara? Istri, apakah Tuhan sudah kasih suami itu cukup? Orang tua, apakah ketika Tuhan kasih anak itu sudah cukup? Anak-anak, ketika Tuhan kasih orang tua yang mengasihi saudara, apakah itu cukup? Tidak, itu tidak cukup jika Kristus tidak ada di dalamnya. Kristus mengalami kegelapan yang paling gelap. Kristus mengalami pengalaman yang paling pahit. Dia ada di dalam lembah kekelaman yang paling kelam. Sekali lagi ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengalami apa yang ditakutkan oleh Israel, supaya engkau dan saya tidak mengalaminya lagi. Maka Ebenezer juga merupakan berita sukacita. Sekarang mereka sadar bahwa Tuhan yang tadi tidak ada, sekarang sudah ada sama-sama dengan kami. Orang Israel takut berperang. Tetapi Samuel bilang, sekarang kamu harus hadapi orang Filistin. Orang Israel bangkit dengan ketakutan, mereka berperang. Tetapi karena Tuhan di pihak mereka, hari itu mereka menang. Begitu mereka menang, didirikanlah batu itu untuk mengingat, memang Tuhan dulu meninggalkan kita, tetapi sekarang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ebenezer adalah sukacita yang sangat besar. Sukacita karena melihat dan merasakan kehadiran Tuhan. Samuel bukan bersukacita karena menang perang, Bapak Ibu. Sekali lagi, sukacita terbesar bukan karena menang perang. Sukacita yang terbesar adalah karena dia lihat Tuhan sekarang hadir. Allah yang hadir di dalam kegelapan. Allah yang mengakhiri kegelapan. Ini adalah Allah yang perkasa. Kristus terlihat begitu lama di atas kayu salib ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di puncak daripada seluruh kegelapan itu, Kristus mengalahkan kegelapan yang paling gelap itu. Bapak Ibu, ini bukti bahwa Allah yang saudara dan saya punya adalah Allah yang perkasa. Ketika Israel ada dalam masa kegelapan, apakah Allah tidak ada? Oh, Allah ada.
Apakah ketika bangsa Israel itu banyak yang bilang, Tuhan berkatilah kami gereja, supaya kami tetap bisa bersaksi tentang Engkau, supaya kemuliaan-Mu nyata. Oh enggak, di dalam masa kegelapan yang paling gelap bagi gereja, bagi Israel hari itu, kemuliaan Tuhan tetap tampak. Israel kalah kan dalam perang. Malu itu. Tetapi Allah tidak mempermalukan dirinya. Saudara baca pasal 5 sampai yang terjadi di kuil Dagon. Dewa paling besar yang ada di Filistin. Tabut perjanjian dibawa di situ, taruh di depannya di dalam kuil Dagon. Besok pagi orang Filistin datang kaget. Kenapa? Karena patung Dagon itu jatuh sujud kepada tabut perjanjian itu. Mereka pikir, oh kebetulan, mereka berdirikan lagi. Lalu kemudian besoknya lagi waktu mereka buka, itu sudah bukan cuma jatuh, tapi lehernya patah. Bapak Ibu, maka dalam dua cerita ini ada dua leher yang patah. Yang pertama leher seorang imam, karena dia sadar dia kehilangan Tuhan. Tetapi di kuil Dagon ada satu leher, lehernya dewa orang Filistin patah karena Allah Israel hadir di sana. Ini adalah kesaksian mengenai siapa Allah yang paling besar di dalam alam semesta ini. Engkau dan saya punya Dia. Dia menyatakan kemuliaannya. Selama 7 bulan orang Israel masih hidup dalam kegelapan. Allah menyatakan kemuliaannya. Setelah itu orang Filistin berusaha dengan segala macam cara, tetapi kutuk yang datang di Mesir itu sekarang mengejar mereka. Allah izinkan mereka kena borok, sampai mereka nggak tahan. Mereka bilang, kami punya hidup nih nggak cocok dengan cara keberadaannya Allahnya orang Israel. Jadi sekarang kita harus singkirkan. Lalu Bapak Ibu akan lihat betapa hidupnya Allahnya orang Israel. Mereka bilang, tak kasih 2 lembu bawa itu tabut. Lalu kemudian mereka nggak tuntun lembu itu. Bapak Ibu perhatikan, nanti Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu baca ya. Kan punya Alkitab kan ya, kalau nggak nanti kita kasih lah. Supaya Bapak Ibu bisa baca. Di cerita itu tuh menarik sekali. 2 lembu yang bawa tabut perjanjian itu jalan di depan. Orang Mesir jalan di belakang. Lalu dikatakan, lembu itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalannya persis menuju untuk kembali ke tanah Israel. Rumahnya dia bukan di dalam kuil Dagon. Rumahnya dia bukan di Filistin. Rumahnya dia di Israel. Maka dia pulang ke Israel. Allah yang kau dan saya punya adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, dan Dia tahu rumahnya. Saya percaya gereja disebut sebagai gereja karena Allah hadir dan itu adalah rumahnya. Ada masa di mana engkau dan saya merasa bahwa Dia seperti tidak ada. Tapi ingat, Tuhan itu Tuhan yang mencari Israel ketika Israel tidak cari Dia. Pasal 4 sampai dengan pasal 6 mengerikan. Mereka tidak pernah cari. Mereka tidak pergi berperang. Oh, itu tabut sudah dibawa ke sana, mari kita pergi berperang. Mereka nggak cari. Tapi tabut itu berperang di sana. Lalu kemudian tabut itu pulang sendiri. Sekali lagi dia tahu rumahnya bukan kuil Dagon. Dia tahu tanahnya bukan tanah Filistin. Dia kembali ke tempat yang seharusnya. Dan saya mau ingatkan Bapak Ibu, hati-hati dengan gereja, karena gereja adalah rumah Tuhan. Satu waktu ketika Yesus Kristus itu ada di atas bukit bersama dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka tertidur, Musa dan Elia, 2 makhluk sorgawi itu turun berbicara dengan orang yang bernama Yesus Kristus. Petrus dan kawan-kawan bangun, mereka begitu bersukacita. Mereka bersukacita. Lalu Petrus bilang apa? Kami akan dirikan 3 kemah. 1 untuk kamu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Justru ketika kalimat itu datang, 2 awan turun, lalu kemudian 2 makhluk sorgawi itu pergi, tinggal Yesus Kristus. Seolah-olah salah satu jawaban bagi pertanyaan itu, Allah tidak tinggal di dalam rumah buatan tangan manusia. Allah akan tinggal di rumah yang didirikan oleh tangan Allah sendiri melalui Yesus Kristus yang berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Banyak orang menganggap gereja itu sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan sambilan. Banyak orang tidak enggan untuk pakai mulutnya menghina gereja. Banyak orang tidak enggan pakai segala sesuatu yang dia punya, potensi yang dia punya, pada akhirnya justru untuk menghancurkan gereja. Sadarkah engkau? Allah tahu di mana rumahnya. Allah tahu di mana tempatnya. Di dalam 2 minggu ini, kalau saudara perhatikan, beberapa orang mungkin di antara saudara termasuk di dalamnya, begitu jengkel sekali.
Mereka masuk ke IG-nya saya, mereka masuk ke WA-nya saya, marah sekali ketika saya tulis mengenai gereja dan para church. Para church nggak bisa ganti gereja. Karena Yesus mendirikan gereja, bukan mendirikan para church. Saya tidak bilang para church tidak boleh tidak ada, tetapi kehadiran para church tidak pernah bisa menggantikan kehadiran church. Itu sesuatu yang tidak bisa. Banyak yang bilang, kamu harus tarik tulisanmu, enggak, kamu yang tulis baru, bantah tulisan saya, lalu kita akan saling menanggapi. Tetapi kalau suruh saya tarik itu sesuatu yang tidak mungkin. Gereja didirikan oleh Kristus supaya bahkan mereka berdiri menghancurkan gerbang maut, menarik keluar umat pilihan dari sana. Selama kampus masih ada di bumi misalnya, gereja harus masuk ke sana. Alam maut aja kita bisa tembus, kita bisa kalahkan. Karena Allah kita besar, apalagi cuman kampus. Apalagi, Bapak Ibu boleh sebut satu-satu. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang hadir di dalam gereja, jangan kecilkan gereja. Ada yang bilang, gereja bukan gedungnya, saya tahu itu. Gereja adalah orangnya. Satu sisi benar, tapi cuma sebagian. Gereja adalah orang-orangnya. Kemarin Bapak Ibu, di dalam satu konteks pergumulan, kemudian kami harus berhadapan dengan salah satu hamba Tuhan. Saya baca ayat dari Kisah Para Rasul pasal 20. Itu adalah sebuah perpisahan yang mungkin menyakitkan, termasuk bagi saya karena saya dekat dengan dia. Lalu kemudian saya bilang begini, ingat kata Paulus, jagalah kawanan domba ini, karena Kristus mati bagi mereka, darahnya dicurahkan bagi mereka. Ini yang dipertaruhkan oleh engkau dan saya hari ini. Pengurus jemaat gereja Cikarang, jaga kata-kata Anda terhadap gereja ini. Jaga sikap Anda terhadap gereja ini. Apapun yang terjadi, jaga baik-baik gereja ini, karena dia adalah milik Kristus. Terkait dengan masa lalu, kata ini bermakna karena dia punya berkaitan dengan sejarah yang kelam. Sekarang saya secara singkat akan mengajak saudara untuk melihat Ebenezer punya makna karena berkaitan dengan respon umat Allah hari ini, di sini dan sekarang. Kehadiran Allah senantiasa menuntut respon. Sebab itu mari kita lihat sekarang 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu baca ayat 4, kita bergantian sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ayat 4. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Ayat 6. Berkaitan dengan masa lalu, ini bicara mengenai kehadiran Allah. Ebenezer berkaitan dengan masa kini, menuntut apa yang disebut di dalam ayat 3 sampai ayat 6. Pertama, berbalik kepada Tuhan, bertobat dan mencari Tuhan. Tuhan memang ada, tapi saudara dan saya juga punya tanggung jawab untuk kembali kepada Allah, mencari Tuhan. Kepada orang Israel, seolah-olah Samuel mau bilang, memang Tuhan sudah datang cari kamu. Sekarang tugas kamu adalah cari Tuhan. Karena Tuhan memang ada di mana-mana, cuman hati kita kadang-kadang jauh dari Dia. Oleh sebab itu maka Dia katakan, tujukanlah hatimu kepada Tuhan. Ada seorang penulis atau seorang penafsir pakai istilah one single heart. Hati kamu hanya diberikan kepada satu pribadi, yaitu Allah yang hadir di tengah-tengahmu. Di dalam saudara dan saya ada di dalam dunia yang siap untuk menawan hati kita dengan segala kenikmatannya. Tetapi Ebenezer berarti hati Israel hanya diberikan kepada satu Allah, Allah yang sejati, tidak ada yang bisa menawan dia. Perintah yang ketiga adalah beribadahlah kepada Allah dan melayanilah Dia. Kalau Dia adalah Ebenezer, Kristus adalah Ebenezer yang sejati yang di atasnya gereja ini berdiri, maka saudara dan saya harus beribadah dan melayani Dia. Satu kata untuk semua penjelasan itu, dedikasi hidup. Dedikasi hidup secara personal dan komunal untuk melayani Allah. Ini wajar kok. Sebentar setelah ini
kita akan ada peneguhan pengurus. Orang-orang yang harus mewakili saudara yang lain untuk mendedikasikan hidup secara personal dan secara komunal untuk melayani Allah. Kadang-kadang di dalam konteks GRII ini menjadi pengurus itu kasihan. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar ketika pengurus maju ke depan, kasihan mereka juga. Doakan mereka karena kasihan. Rapat itu pasti mereka duluan yang dipanggil. Biasanya janji iman mesti mereka janji iman duluan. Pendeta Stephen Tong ajar kami kalimat ini. Hamba Tuhan itu bersama dengan dia punya pengurus. Kalau rugi, kalau untung, mereka mundur. Tapi kalau rugi, mereka harus maju lebih dulu. Itu pelayan yang baik. Kalimat itu diulang berkali-kali. Kamu kalau nanti jadi hamba Tuhan, kamu yang sekarang hamba Tuhan, untung, mundur, rugi, maju paling depan. Itu pelayanan. Bagi saya ini wajar. Kalau seandainya saudara dan saya mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan. Wajar, pertama karena dia pencipta. Yang namanya pencipta, dia adalah pemilik. Yang kedua, Allah kita bukan hanya pencipta, tetapi dia adalah penebus. Kalau dia menebus, berarti dia adalah pemilik. Oleh sebab itu saya pernah singgung bahwa ciri pelayanan, ciri dedikasi kepada Allah, itu saudara dan saya bisa belajar dari orang muda yang kaya itu. Dia datang, dia tanya Tuhan, bagaimana supaya saya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Lalu Tuhan dia bilang, kamu yang kamu pelajari dalam perjanjian lama apa? Oh, kasihi Allah, kasihi sesama. Tuhan Yesus bilang, pergi lakukan itu. Lalu dia bilang, sejak muda saya sudah lakukan itu Tuhan. Sudah. Orang muda bilang dari muda dia sudah lakukan, berarti dari kecil dia sudah taat. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang, oke, kalau begitu sudah hebat itu. Sekarang kurang satu. Pergi, jual semua yang kamu miliki dan ikutlah aku. Langsung Alkitab bilang orang muda itu sedih. Pergi dengan sedih karena hartanya banyak. Saudara bisa belajar prinsip apa dari situ? Bukan apa yang sudah saudara dan saya berikan untuk saudara dan saya banggakan, tetapi apa yang saudara dan saya masih tahan sehingga saudara tidak berikan kepada Tuhan. Ini prinsip pelayanan orang Kristen. Orang Kristen tidak melayani dengan membicarakan apa yang sudah diberikan untuk dibanggakan oleh dirinya. Orang Kristen memikirkan apa yang masih mereka tahan karena Tuhan berhak untuk mendapatkannya. Kamu memang sudah melakukan semua itu, tapi kamu masih menahan hak orang miskin. Pergi, jual, berikan kepada orang miskin. Bukan apa yang telah saudara dan saya kerjakan untuk disombongkan, tetapi apa yang belum selesai. Apa yang belum dilakukan. Ini prinsip pelayanan orang Kristen. Tetapi kalau memang jalannya seperti ini, maka hasilnya adalah saudara dan saya tidak dapat apa-apa. Banyak orang bilang kami melayani, kami tidak dapat apa-apa. Memangnya ketika saudara dan saya datang, saudara dan saya bawa apa? Ayub itu jujur. Dia bilang, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku kembali. Tuhan beri, Tuhan ambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, pelayanan itu harus dijalani dengan kesadaran bahwa saudara dan saya nothing. Kenapa Tuhan minta? Karena dia minta yang dia titipkan supaya saudara dan saya manage. Lalu kemudian saudara dan saya berikan kepada dia. Ini kayak anak kecil. Anak kecil itu kadang-kadang kita yang belikan. Saya mau sebut nama anak kecil itu, cuman dia ada di sini jadi agak susah. Orang tua dan anak punya relasi begitu kan ya. Minta sesuatu kita kasih. Habis kita kasih, kita minta, tidak mau. Kecuali kita punya jaminan, ada yang lebih besar yang akan kuberikan kepadamu. Tapi persoalannya kan gak begitu Allah dengan kita. Dia kasih, itu dititip supaya saudara dan saya manage untuk kemuliaannya dia. Oleh sebab itu, maka saudara dan saya ingat bahwa kalau Allah adalah Ebenezer hari ini, saudara dan saya diminta untuk mendedikasikan diri kepada Tuhan. Sebentar mungkin yang berdiri hanya pengurus dan tim pelayanan. Tetapi saya berharap satu saat nanti, mungkin 3 tahun lagi, ketika kita semua ada di sini, lalu kemudian kita semua melakukan peneguhan pengurus. Maksudnya di sini, tidak harus di tempat ini, tapi kalau boleh masih boleh kan Pak Mahayoni ya. Kalau kita ada di satu tempat, katakanlah di sini, lalu kita melakukan peneguhan pengurus dan mendoakan tim pelayanan. Saya berharap hari itu yang pakai jas lebih banyak dan berharap semua yang masih duduk pakai baju putih kecuali tamu. Kenapa? Karena memang sebagai gereja saudara dan saya harus mendedikasikan semua kepada Tuhan dan tidak ada yang tersisa. Saya tidak dapat apa-apa. Memangnya saudara dan saya lahir bawa apa? Dan memangnya ketika engkau dan saya pulang, engkau dan saya harus bawa apa?
Nggak ada. Semua yang saudara dan saya punya milik Tuhan. Sudah waktunya dikembalikan kepada Tuhan. Yang terakhir, Ebenezer adalah pengharapan masa depan. Dia ngomong mengenai masa yang gelap, penghiburan, sukacita karena sekarang dia ada. Tapi kalau sekarang dia ada, maka dedikasikanlah hidup kepada Tuhan. Tapi yang terakhir, Ebenezer itu adalah pengharapan masa depan. Orang Israel bikin tanda supaya generasi berikut tahu apa yang terjadi. Saya sering cerita mengenai orang Israel menyeberangi sungai Yordan harus ada 12 batu. Begitu habis menyeberang, air sungai Yordan yang meluap-luap itu datang, kemudian dia tutup batu itu. Gak kelihatan, tapi batu akan kelihatan kapan? Batu akan kelihatan ketika air sungai Yordan mengering. Orang Israel mulai takut, aduh ini musim kering, gagalkah? Berhasilkah kami? Meskipun ini tanah penuh dengan susu dan madu, tetapi ini adalah masa kekeringan. Mereka pergi ke sungai Yordan, mereka cek debit air, pada saat itulah mereka lihat batu itu. Pada saat itu mereka akan ingat Allah yang besar. Yang namanya tanda itu selalu diberikan oleh orang Israel untuk mengingatkan generasi selanjutnya, supaya tahu ada pengharapan di masa yang akan datang. Ebenezer itu menolong Israel generasi berikut, supaya ketika mereka lihat batu itu, mereka tahu Allah mereka adalah Allah yang hidup. Mereka tahu Allah mereka hadir bersama-sama dengan mereka. Saya mau tutup khotbah ini dengan mengingatkan, kalau saudara dan saya satu saat bergumul di dalam gereja ini, lihatlah ke belakang. Saudara dan saya tidak bisa lagi melihat kepada batu yang didirikan oleh Samuel karena mungkin sudah nggak ditemukan lagi. Tapi saudara dan saya masih bisa melihat kepada batu yang diberikan oleh Allah bagi saudara dan saya, Kristus. Mereka hanya dapat batu yang mati, saudara dan saya dapat batu yang hidup, yang di atasnya gereja itu kemudian didirikan. Pandanglah kepada Kristus, lihatlah ke belakang. Ada orang bilang orang Kristen tidak boleh lihat ke belakang. Tidak. Orang Kristen hanya bisa beriman memandang kepada masa depan kalau mereka pernah lihat ke belakang dan menemukan Kristus yang sudah datang bagi mereka. Lihatlah kepada Kristus, Ebenezer yang sejati. Geri Cikarang, lihatlah kepada Kristus, Ebenezer yang sejati, dan pandanglah kepada masa depan. Entah nanti siapapun hamba Tuhannya, engkau harus pandang ke depan dengan melihat kepada Kristus, hamba Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur oleh karena engkau mengasihi dan mencintai kami. Maka Israel hanya melihat kepada batu yang disebut sebagai Ebenezer, tetapi kami memandang kepada Kristus sang Ebenezer yang sejati. Kami tahu masa depan kami dijamin oleh sang pendiri gereja. Maka kami hari ini harus memberi diri kami untuk melayani Tuhan setelah di masa yang lalu Dia menyelamatkan kami dari kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Teguhkan hati kami, teguhkanlah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.